Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siska Devi. Kali ini akan memberikan materi mengenai elektrokardiografi dari bagian fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi, pada materi kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan elektrokardiografi atau yang kita kenal dengan EKG. Lalu, tujuan pembelajaran kedua adalah mahasiswa mampu melakukan pemasangan elektroda pada orang coba untuk pencatatan 12 hantaran rutin elektrokardiografi, dan selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu menganalisa elektrokardiografi yang normalnya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Apa sih sebenarnya EKG itu? Jadi EKG itu atau elektrokardiografi itu terdiri dari dua kata, berasal dari dua kata. Yang pertama adalah elektro, yang artinya adalah listrik. Kardio itu adalah jantung. Jadi elektrokardiografi adalah alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Sedangkan hasilnya adalah elektrokardiogram, yaitu grafik hasil perekaman potensial listrik yang ditimbulkan oleh jantung. Itulah EKG. Jadi apa sebenarnya manfaat dari EKG? Jadi kita akan mengetahuinya dengan dari EKG itu kita akan mengetahui aktivitas listrik siklus jantung dapat direkam. Itu nanti akan digunakan sebagai alat diagnostik. Dia merupakan salah satu alat pemeriksaan penunjang pada jantung. Lalu dia dapat mendeteksi gangguan kelistrikan jantung apa saja, seperti hipertrofi, yaitu pembesaran jantung, infak miokard, disritmia, dan gangguan elektrolit. Itu nanti akan bisa terlihat dari gambaran EKG yang didapat. Kita pernah membahas mengenai bagaimana jantung itu berkontraksi pada perkuliahan pakar sebelumnya, ya. Bagaimana jantung itu bisa memompa dari vena cava superior, vena cava inferior itu masuk nantinya ke atrium kanan. Dari atrium kanan nanti dia masuk ke ventrikel kanan melalui katup trikuspidal. Lalu nanti dari ventrikel kanan itu darah akan dibersihkan terlebih dahulu ke paru-paru melalui katup pulmonal. Setelah darah lebih kaya akan oksigen, maka darah tadi akan dimasukkan kembali ke dalam atrium kiri. Dari atrium kiri melalui katup mitral atau bikuspidal, nantinya darah itu masuk ke dalam ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri inilah darah itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Itu adalah bagaimana jantung itu memompa. Dan ingat, kemarin kita sudah bahas bahwa jantung itu bisa memompa karena ada kelistrikannya. Dan itulah yang ditangkap oleh alat EKG. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini dia kelistrikan jantungnya. Jadi kelistrikan jantung inilah yang ditangkap oleh alat yang nantinya kita gunakan. Dan nantinya akan menghasilkan grafik-grafik yang akan kita baca hasilnya seperti apa. Kelistrikannya ada apa aja? Kemarin kita sudah bahas, itu ada 4, yaitu SA node, AV node, berkas His, dan serabut Purkinje. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat-alatnya. Alatnya adalah EKG-nya itu sendiri. Oke, yang pertama EKG-nya itu harus tersambung dengan listrik. Itu sudah pasti. Oke ya. Lalu selanjutnya memastikan bahwa cat papernya atau kertas EKG-nya memang ada. Jadi dibuka dulu tempat cat papernya. Setelah dibuka, masukkan kertas EKG-nya.
jangan sampai posisinya terbalik. Lalu tutup kembali cat papernya ya, dengan mengeluarkannya kertasnya itu sedikit. Lalu menghubungkan kabel penghubung pasien dengan konektor kabel pada pasien yang terdapat pada alat EKG. Itu adalah konektornya. Lalu memperhatikan kalibrasinya. Di sini kalibrasinya adalah 10 ya, 10 mm. Oke, selanjutnya kita harus melakukan persiapan pada pasiennya. Setelah melakukan persiapan pada alat, kita melakukan persiapan pada pasiennya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dokter sudah terlebih dahulu menganamnesis, melakukan pemeriksaan fisik pada pasiennya, lalu mengedukasi, memberitahukan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan EKG ya, sudah mendapat inform consent terlebih dahulu. Lalu dokter itu akan mempersilahkan pasien berbaring di atas tempat tidur dengan kondisi bertelanjang dada. Lalu pasien diminta untuk melepaskan benda-benda logam yang ada di tubuhnya seperti handphone, tali pinggang, jam tangan, uang logam. Gunanya untuk apa? Untuk agar pada saat kita melakukan perekaman itu benda-benda logam tadi itu tidak menyebabkan gangguan hantaran listrik yang mau kita rekam, gitu ya. Lalu yang ketiga, bersihkan kulit dengan kapas alkohol, lalu oleskan dengan jeli di tempat-tempat peletakan elektroda yang akan kita lakukan. Tempatnya di mana saja, nanti di slide selanjutnya akan kita bahas. Lalu kita akan memasang elektrodanya di tempat-tempat tadi yang sudah kita bersihkan. Di mana saja itu? Ya. Jadi EKG itu nanti ada alat-alat yang kita tempelkan, ya. Alat-alat yang ditempelkan itu umumnya adalah 12 sadapan. Jadi ada 3 buah sadapan ekstremitas, yaitu AVR, AVL dan AVF. Lalu ada 3 buah sadapan imajiner, itu bipolar yang standar leadnya ada di lead 1, 2, dan 3. Dan ada 6 buah sadapan prekordial, itu ada diletakkan di dada si pasien. Itu adalah V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Oke, jadi nanti totalnya ada 12 sadapan normalnya. Oke, selanjutnya elektroda yang mau dipasang di dada, ya, yang kita sebut dengan V1 sampai V6 tadi, itu di mana dipasangnya? Oke, yang pertama dipasang itu adalah V1. V1 itu dipasang di interkostal 4 garis sternal kanan. Oke, di sela iga keempat. Oke, di sternum sebelah kanan. Oke, berarti sebelah sini ya. Hitung dulu saat di bawah klavikula ini 2 nih, 2, 3, 4. Oke, di sini dipasang ya. Lalu V2-nya adalah interkostal keempat garis sternal kiri. Berarti ini V1, ini V2-nya. Oke. Lalu terlebih dahulu itu dipasang V4. V4 itu dipasang di medio klavikula, di antara klavikula, di pertengahan klavikula ya. Oke, di pertengahan klavikula itu di sela iga kelima ya, sebelah kiri. Oke. Itu biasanya kalau pada cowok, pada laki-laki itu berada di bawah puting. Lalu baru pasang yang V3. V3 itu di antara V2 dengan V4 ya. Oke, lalu baru pasang V5. V5 itu dipasangnya di aksila kiri sejajar dengan V4. Berarti aksila ini ya, sejajar dengan yang V4 tadi. Lalu V6. V6 itu dipasangnya di garis aksila kiri tengah. Jadi di tengah aksila sejajar dengan 4, 5, dan 6. Oke, itu adalah sadapan yang dipasang di dada. Selanjutnya ini posisi memasangnya ya. Oke, ini V1-nya, V2-nya, V3, V4, V5, dan V6. 4, 5, dan 6 itu sejajar. Oke. Lalu
nantinya akan dilakukan pemasangan di lengan, ya, lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Oke. Apabila diperlukan, kita juga bisa melakukan pemasangan EKG posisi posterior, ya. Caranya adalah itu 4, 5 dan 6 tadi kita bisa lepas, ya. Lalu kita bisa pasang di daerah posterior, yaitu di skapula, ya, skapula kiri, lalu mid skapula, lalu yang 9-nya di dekat tulang dada, vertebranya. Oke. Itu kalau 7, 8 dan 9 ini kita pasang, andai kata ada dugaan bahwa kelainan itu terjadi di daerah posterior dari jantung. Oke. Lalu selanjutnya yang ini dextrokardia. Kita kemarin sudah bahas mengenai dextrokardia. Dextrokardia itu adalah suatu kelainan di mana fundus dan apeks jantungnya itu berada di posisi sebelah kanan, gitu ya. Maka kalau setelah pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pasien itu adalah dextrokardia, ya, maka pemasangan EKG-nya akan berbeda dengan orang normal. Jadi memasangnya akan berada di sisi sebelah kanan. Oke. Dengan posisi, dengan peletakan yang berlawanan dengan yang tadi, ya, baik V1, V2, V3, V4, V5 dan V6-nya. Oke. Lalu ini adalah sadapan yang dipasang di ekstremitas. Oke. Perhatikan ya, yang dipasang di lengan itu posisinya akan seperti ini. Berarti bukaannya begini ya. Oke. Itu dipasang di lengan kanan, lengan kiri, oke, lalu di kaki kanan dan kaki kiri. Oke, memasangnya berdasarkan warna. Ada petunjuk di EKG bahwa warna merah itu diletakkan di lengan kanan, warna kuning itu di lengan kiri, lalu hijau itu diletakkan di pergelangan kaki kiri, dan warna hitam, ya, itu dipasang di kaki kanan. Oke, merah, kuning, hijau, hitam, ya. Oke. Apabila sudah dipastikan bahwa seluruh elektroda yang kita sebutkan tadi terpasang, barulah kita tekan tombol start, ya. Perekaman terjadi, dan tekanlah tombol stop jika telah selesai. Lalu robeklah pangkal kertasnya. Oke, berarti perekaman EKG tadi sudah selesai dilakukan. Ingat ya, sebelum kita melakukannya pemasangan EKG tadi, pasiennya suruh melepas semua benda-benda logam, dan pasiennya disuruh diminta untuk bernafas dengan normal saja, ya, jangan berbicara terlebih dahulu. Oke, selama perekaman EKG-nya kita lakukan. Oke, begitulah cara pemasangan EKG. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membacanya. Oke. Selanjutnya mengenai cara membaca EKG. Apa sih sebenarnya EKG itu, gitu ya? EKG itu adalah elektroda yang tadi kita pasang, gunanya adalah untuk memata-matai sebagai pengintai, melihat kondisi jantung yang ada di dalam.
Oke ya. Jadi semua elektroda tadi nantinya akan memberikan laporan kepada kita dalam bentuk grafik. Oke. Jadi kita bisa tahu nih bagaimana jantung seseorang itu dari hasil laporan dari semua elektroda yang kita pasang. Oke. Itu gunanya. Selanjutnya, pada EKG yang dihasilkan itu ada kotak-kotak. Ya, kotak-kotak itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Oke ya. Jadi dalam satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ya, satu kotak kecilnya secara horizontal itu adalah 1 mm. 1 mm itu mewakili 0,04 detik. Jadi kalau ada 5 kotak berarti 5 kali 0,04 berarti 0,20 atau 0,2 detik. Oke, jadi artinya yang secara horizontal mewakili detik, ya. Sedangkan yang vertikal, ya, yang vertikal itu satu kotak kecilnya, 1 mm-nya itu mewakili 0,1 mV. Voltasenya berarti ya. Jadi ada 5 kotak juga. Jadi 0,1 kali 5 yaitu adalah satu kotak vertikalnya adalah 0,5 mV. Oke ya. Selanjutnya kita lihat apa sih gunanya kotak-kotak tadi ya. Oke. Gunanya kotak-kotak tadi adalah untuk melihat ya bagaimana dan berapa lama depolarisasi itu terjadi. Ya. Depolarisasi misalnya ya PR interval. Itu ada berapa kotak tuh? Ada 1 yang secara horizontal ya, ada 1, 2, 3 dan 4. Berarti 4 ya kali 0,04. Berarti PR interval terjadi dalam waktu 0,16 detik. Berarti 0,04 kali 4 ya. Artinya PR interval pada EKG yang ini itu terjadi dalam waktu 0,16 detik. Itulah gunanya kita mengetahui kotak-kotak yang tadi. Oke, selanjutnya. Aduh, kenapa ya EKG itu ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Itu sebenarnya adalah arah defleksi gelombang. Ya, itu menurut ketentuan Goldberger. Jadi elektroda itu ada yang memunculkan grafik yang naik, ada yang turun. Jadi yang naik itu adalah defleksi positif. Oke, itu sifatnya impulsnya berjalannya menuju elektroda. Ya. Sedangkan yang menjauhi elektroda, dia negatif, arah defleksinya akan ke bawah, gitu ya. Sedangkan yang arah impulsnya menuju kemudian menjauhi elektroda, itu akan memberikan gambaran arah yang defleksinya adalah bifasik. Yang mana yang positif, yang mana negatif, yang mana bifasik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini dia. Oke, jadi kalau arah impulsnya menuju dari sumber listrik yang menuju ke elektroda, ya, itu akan membuat defleksinya jadi ke atas. Oke, makanya pada gambaran yang pertama itu adalah gambaran yang ke atas. Sedangkan apabila menjauhi elektroda, ya, menjauhi sumber listriknya, gitu ya, maka akan memberikan defleksinya yang ke bawah. Kalau defleksinya ke bawah, gambarannya akan ke bawah seperti gambar yang kedua. Sedangkan yang mendekati lalu menjauhi, ya, elektrodanya, maka akan memberikan defleksi gambaran yang bifasik. Oke, artinya naik dan turun ya, hampir sama naik dan turunnya. Itu yang bifasik. Selanjutnya, apa yang terlihat pada jantung? Jantung itu seperti kemarin saya pernah ungkapkan di kuliah pakar bahwa kontraksi itu akan terjadi seperti ini. Terjadinya pertama di S anode. Oke ya, di S anode dia akan mendekati elektrodanya. Begitu dia mendekati, artinya defleksinya adalah positif.
Makanya gambaran yang pertama adalah naik ke atas, ke atas ya. Oke. Sedangkan yang menjauhi elektrodanya, oke, dia akan memberikan defleksi yang negatif. Dia akan memberikan gambaran yang ke bawah. Sedangkan yang berada di tengah, yang mendekati lalu menjauhi, dia akan memberikan gambaran defleksi yang bifasik, seperti gambaran pada C. Oke. Selanjutnya, jika impuls itu melibatkan dua serabut otot, ya, bila ukuran serabut ototnya sama, maka besar dan arah defleksinya akan sama pula. Tetapi bila serabut ototnya itu tidak sama, maka sisi otot yang lebih besar akan memberikan gambaran defleksi yang lebih tinggi, gitu ya, lebih positif daripada sisi otot yang lebih kecil. Apa itu ya? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini dia. Ya, andai kata ototnya itu sama besarnya, hampir sama ya, gitu ya. Maka kalau dia hampir sama besar, kalau dari sumber listrik menuju ke elektrodanya, maka akan tetap memberikan gambaran defleksi positif ke atas. Sedangkan andai kata ada otot jantung yang lebih besar, gitu ya, maka akan mengarah defleksinya akan lebih tinggi, lebih positif ke arah otot jantungnya yang lebih besar. Kok bisa ya, gitu ya? Itu bisa saja terjadi pada beberapa kasus, ya. Misalnya pada hipertensi, ya, bisa saja akibat kebutuhan yang besar, maka daerah ventrikelnya akan lebih besar, akan menyebabkan terjadinya defleksi yang lebih tinggi pada jantung yang daerah sisi ventrikel, biasanya ventrikel sebelah kiri. Oke, selanjutnya, jadi apa sih kok ada naik turunnya? Iya, kita akan bahas. Ternyata gelombang-gelombang itu punya arti, ya. Gelombang pertama yang didapat itu yang disebut dengan gelombang P. Jadi gelombang P itu adalah depolarisasi atrium. Oke, artinya apa? Artinya pada saat atrium itu berkontraksi. Oke, sedangkan gelombang QRS adalah depolarisasi ventrikel. Artinya pada saat ventrikel berkontraksi. Sedangkan gelombang T, ya, itu adalah repolarisasi ventrikel. Artinya apa? Ada relaksasinya ventrikel. Oke. Perhatikan, di sini terlihat bahwa ventrikel ada depolarisasi, ada repolarisasi, ada kontraksi, ada relaksasi. Tapi kenapa ya pada atrium hanya ada depolarisasi atrium? Ternyata begini, pada atrium sebenarnya juga mengalami repolarisasi atrium, tapi karena nilainya terlalu kecil sehingga dia tertutupi dengan depolarisasinya ventrikel, kontraksinya ventrikel. Akhirnya relaksasinya atrium tidak terlihat karena lebih besarnya depolarisasi dari ventrikel. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah segmen-segmen yang ada di EKG. Jadi yang pertama yang berwarna kuning itu yang P wave itu adalah gelombang P, itu tadi kita sebut dengan depolarisasi dari atrium. Lalu ada PR segmen, yaitu dari selesainya gelombang P sampai mau masuk ke gelombang Q, itu adalah PR segmen. Lalu QRS kompleks itu adalah depolarisasi dari ventrikel. Oke, sedangkan ST segmen, ya, itu adalah berakhirnya gelombang S dan mau masuknya gelombang T, itu namanya ST segmen. Dan ada T wave. T wave itu apa tadi? Repolarisasi dari ventrikel. Oke. Nanti ya ada PR interval, ada QT interval, ya, itu bisa dilihat dan ingat itu bisa dihitung. Oke, dihitung dari mana? Itu tadi yang kita gunakan, yang garis horizontal, yang vertikal. Oke, jadi kalau kita mau lihat
P wave-nya berapa, perhatikan. Horizontalnya berapa? Berapa kotak kecil? Ingat, kalau horizontal dikali 0,04, satuannya nanti detik. Sedangkan yang nanti kalau ditanya adalah mengenai tingginya, voltasenya, itu adalah yang vertikal. Dikalinya adalah 0,1 milivolt. Ya. Misalnya seperti ini ya. Kita perhatikan gelombang P. Gelombang P yang ini ya. Gelombang P itu ada berapa? Ada 4 kotak kecil. Berarti apa? 0,04 kali 4. Artinya 0,16 detik. Artinya apa? Depolarisasi atau kontraksinya atrium pada EKG yang ini itu terjadi dalam waktu 0,16 detik gitu. Selanjutnya, apa sih itu gelombang P? Gelombang P itu adalah depolarisasi atrium. Tapi ingat ya, atrium kita yang kemarin kita bahas itu ada 2. Ada atrium kanan dan ada atrium kiri. Sedangkan gelombang P cuma 1. Artinya pada saat naiknya ya, itu adalah depolarisasi dari atrium kanan dan turunnya adalah depolarisasi dari atrium kiri. Ya. Normalnya berapa? Tingginya tidak boleh lebih dari 2,5 kotak kecil dan lebarnya tidak boleh lebih dari 2,5 kotak kecil. Jadi nanti kita tinggal menghitung saja berapa kotak secara horizontalnya. Ini gelombang TA. Gelombang TA itu adalah repolarisasi atrium. Ini yang tadi saya nyatakan bahwa gelombang ini terlalu kecil tertutupi dengan gelombang QRS. Jadi dia tidak terlihat. Jadi kita bisa hitung berapa repolarisasi dari atrium. Kita lanjut. Jadi pada saat atrium kanan bekerja, itu yang naik tadi. Ini yang terjadi. Pada saat dia bergerak ke atrium kiri, maka gelombang P-nya selesai. Itu yang disebut dengan depolarisasi atrium. Ternyata gelombang P itu ada bermacam-macam. Ya, yang A ini kita bisa lihat ya, yang normalnya ya, ini ya. Ada berapa kotak secara horizontal? Ada setengah, 1,5. Berarti ada 2 kotak kecil. 2 kotak kecil dengan tinggi lihat juga 2. Artinya apa? Dia memenuhi syarat tidak lebih dari 2,5 kotak kecil secara lebar horizontalnya dan tingginya juga tidak lebih dari 2,5 kotak kecil. Berarti ini adalah atrium yang normal. Tapi perhatikan pada B. Pada B itu bisa diperhatikan bahwa secara horizontalnya itu hampir 4 kotak horizontal. Kalau 4 berarti 4 kali 0, perhatikan ya, 1, 2, 3. 0,04 kali 3. Kalau kali 3 berarti 0,12 detik. Apa yang terjadi? Apa artinya ini? Dia melebihi. Artinya ada pembesaran di sini. Yang mengalami pembesaran yang mana? Lihat ya, perhatikan. Atrium kanannya naik. Seharusnya atrium kirinya turun. Tapi karena atrium kirinya mengalami pembesaran, maka dia naik kembali baru turun. Artinya apa? Ini adalah atrium kirinya mengalami pembesaran. Kita menyebutnya dengan P mitral. Lalu gambaran C. Pada gambaran C perhatikan, secara horizontal dia 2 kotak kecil. Normal ya kalau kita mengikut yang tadi, aturan tadi. Tetapi secara tinggi dia berlebihan. Lihat, 1, 2, 3, 4. Hampir 4 kotak secara vertikal.
Seharusnya normalnya 2,5 aja tadi. Oke, apa yang terjadi di sini? Kelainannya apa? Oke, perhatikan ya. Seharusnya atriumnya tidak naik terlalu tinggi. Atrium kanannya tidak naik terlalu tinggi. Oke, atrium kirinya akan ngikut aja nih, gitu. Berarti yang mengalami hipertrofi adalah atrium kanan. Kita menyebutnya dengan P pulmonal. Oke, kita dapat ilmu dari sini. Ada yang normal atriumnya, ada pembesaran pada atrium kiri, atau ada pembesaran di atrium kanan. Selanjutnya gelombang Q. Ya, gelombang Q ini adalah defleksi negatif ke bawah dari gelombang QRS dan lebar serta kedalamannya itu kecil sekali. Oke ya, lebarnya hanya kurang dari satu kotak kecil dan kedalamannya tidak boleh lebih dari 25% tinggi R, gitu ya. Kenapa? Kalau ternyata Q-nya itu terlalu dalam, ada maknanya. Artinya orang yang diperiksa itu pernah mengalami serangan jantung sebelumnya. Oke. Lalu gelombang R dan gelombang S itu adalah bagian dari depolarisasi ventrikel. Ini gelombang QRS, kita tinggal hitung saja lebarnya berapa, tingginya berapa. Oke. Slide selanjutnya. Ingat di sini ya. Di sini bahwa Q itu tidak boleh tingginya lebih dari 25% tinggi R atau tidak boleh sepertiga dari tinggi R. Kalau lebih berarti dia punya masalah. Itu yang kita sebut nantinya dengan Q patologis. Oke. Pada saat gelombang Q itu adalah depolarisasi ventrikel, RS adalah depolarisasi ventrikel kiri, gitu ya. Artinya ini dia, pada saat gelombang P muncul itu adalah depolarisasi atrium kanan. Pada saat depolarisasi atrium kiri, gambarannya akan seperti itu. Lalu ventrikel kanannya bekerja memunculkan gelombang Q, ventrikel kiri bekerja, RS-nya selesai. Itulah yang disebut dengan depolarisasi atrium dan depolarisasi ventrikel. Lalu perhatikan pada kompleks QRS itu V1 itu pada V1 itu R-nya lebih pendek, S-nya lebih tinggi, sedangkan pada V6 R-nya tinggi, S-nya pendek, dan yang kenaikannya yang hampir sama itu terjadi pada V3 bisa pada V3 atau pada V4 ya. Perhatikan di EKG yang ini ya. V1-nya R-nya sedikit saja ke atas, R-nya yang S-nya yang agak dalam. Oke, nanti di V6 R dan S-nya itu hampir sama tingginya. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk dari morfologi dari QRS. Lalu ini adalah gelombang T. Gelombang T itu adalah repolarisasi dari ventrikel. Oke, tingginya pada lead 1, 2, 3 AVL dan AVF itu kecil dari 5 kotak, sedangkan yang V1 sampai V6 itu tidak boleh lebih dari 10 kotak normalnya. Tinggi minimumnya adalah 1 kotak. Kalau ternyata gambarannya adalah turun ke bawah seperti yang disebut sebagai T inverted itu, apa yang kita dapat? Bahwa pasien yang sedang diperiksa itu mengalami iskemik. Iskemik itu apa? Iskemik itu adalah dia mengalami kekurangan oksigen. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk dari gelombang T.
Oke ya. Di sini yang bisa terlihat bahwa ada iskemik yang T-nya ke bawah ya. Lalu ada nanti yang early repolarisasi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke slide yang mengenai ini. Jadi EKG itu bisa melihat Oke, EKG juga ternyata bisa melihat adanya kelainan-kelainan elektrolit. Kita bisa lihat pada gelombang yang di atas ya, yang PQRST itu gelombangnya normal. Lalu perhatikan pada yang mengalami hipokalemi, yaitu penurunan kaliumnya di dalam darah, di dalam kelainan kalium gitu ya. Itu terlihat T-nya itu lebih landai ya. Itu berarti pasien ini mengalami kondisi hipokalemi. Lalu ada hiperkalemi ya. Hiperkalemi, lihat, perhatikan T-nya terlalu tinggi. Oke. Lalu perhatikan pada yang mengalami hipokalsemi. Di hipokalsemi ini ada QT-nya itu terlalu berjarak ya, terlalu jauh. Lalu kalau hiperkalsemi itu lihat QT-nya itu terlalu rapat. Oke ya. Jadi kondisi-kondisi kelainan elektrolit ini bisa terlihat dari EKG ya. Tetapi untuk melihat angka pengurangan atau peningkatannya berapa, tetap harus melakukan pemeriksaan darah elektrolit terlebih dahulu ya. Tapi bisa terlihat gambarannya dari EKG-nya. Selanjutnya, ini adalah interval PR ya. Normalnya itu antara 0,12 sampai 0,20, artinya sekitar 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 atau 5 kotak kecil secara horizontalnya. Lalu ST, segmen ST. Segmen ST ini adalah mau masuknya ke gelombang T ya. Gelombang yang mau masuk ke repolarisasi dari ventricle. Oke. Segmen ST ini ada dua. Ada ST elevasi yang naik ya, ada ST depresi ya. Dia turun dari garis isoelektrisnya. Oke, gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Oke, yang normal ST segmen itu perhatikan bahwa garisnya isoelektris, berada di garis isoelektris. Sedangkan yang ST elevasi perhatikan bahwa ST-nya itu berada di atas garis isoelektris. Sedangkan yang ST depresi, ST-nya itu berada di bawah garis isoelektris. Apa itu ST elevasi? Kondisi-kondisinya seperti ini. Perhatikan, kita bisa letakkan garis yang berada di isoelektrisnya. Apabila ST-nya berada di atas garis isoelektris, itulah yang disebut dengan ST elevasi. Kalau mengalami ST elevasi seperti ini, artinya kondisi jantung pasien yang sedang kita periksa dalam kondisi yang berbahaya. Artinya apa? Bahwa jantungnya sedang mengalami kematian otot jantung. Jadi sudah hampir tidak ada lagi oksigen, ya. Inilah yang disebut dengan serangan jantung. Kondisi ini berbahaya, makanya harus dilakukan penanganan secepatnya. Gambarannya ingat bahwa ST elevasi. Selanjutnya, yang ini adalah gambaran ST depresi, ya, di bawah garis isoelektris. Artinya apa kalau mengalami ST depresi? Artinya pasien ini mengalami kekurangan oksigen. Ya, kekurangan oksigen yang berlama-lama akan menyebabkan terjadinya ST elevasi. Ya, akan mengalami kematian otot jantungnya. Artinya yang mengalami iskemik maupun yang mengalami infak
itu harus dilakukan penanganan secepatnya agar tidak terjadi keadaan yang lebih buruk. Ini slide selanjutnya adalah mengenai proyeksi EKG. Pada proyeksi EKG ini akan membahas mengenai sadapan-sadapan prekordialnya. Oke, 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Oke, kita bahas mengenai proyeksi EKG. Ini sadapan prekordial yang kita pasang tadi di dada, ya. Yang V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Oke. Dari sini kita dapat apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa V1 dan V2 itu berada di posisinya di daerah septum. Oke, di pinggir dari septum. Artinya V1 dan V2 itu memberikan gambaran septumnya jantung. Oke, sedangkan V3 dan V4 itu berada di anteriornya jantung, depannya jantung. Oke, sedangkan V5 dan V6 itu memberikan gambaran lateralnya jantung. Oke, jadi V1, V2 septal, V3, V4 anterior, V5 dan V6 adalah lateralnya jantung. Sedangkan yang ini adalah lead yang kita pasang di lengan tadi. Oke, lengan kanan dengan lengan kiri itu adalah menggambarkan lead 1. Ya. Lengan kanan dengan kaki kiri itu menggambarkan lead 2. Lengan kiri dengan kaki kiri menggambarkan lead 3. Oke. Sedangkan AVR, AVL, dan AVF itu adalah perpotongannya, sehingga akan kita dapatkan gambaran di sisi yang sebelah bawah ini ya. Oke, lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF-nya. Oke. Ini kalau kita gabungan antara prekordial yang ada di dada dengan yang di lengannya, lengan tangan dan lengan kaki. Ini akan membentuk sistem heksadesial. Gunanya apa? Yang digunakan pada heksadesial ini, kita akan dapat melihat bahwa lead itu akan memberikan gambaran sisi daerah mananya, ya, dia sisi berpasangannya. Perhatikan di sini. V1, V2 itu tadi kita sebut dengan daerah septal, memberikan gambaran septal. V3 dan V4 itu memberikan gambaran anterior, V5 dan V6 itu memberikan gambaran lateral. Oke, perhatikan bahwa lead 1 dan AVL itu memberikan gambaran yang high lateral. 2, 3 dan AVF itu memberikan gambaran inferior. Oke, sedangkan AVR adalah menentukan apakah EKG kita itu telah dilakukan dengan benar atau tidak. Ya, indikasi pertama berartinya itu melihat kebenaran apakah EKG kita terpasang dengan baik atau tidak. Ya, AVR yang normalnya itu posisinya ke bawah, tapi kalau terjadi posisinya ke atas berarti terjadi kesalahan pemasangan lead. Hati-hati dalam memasang leadnya. Perhatikan nih pada EKG yang ini. Perhatikan pada AVR-nya itu ke atas ya, sedangkan seharusnya itu ke bawah. Kesalahannya perhatikan di lead 1 ya, gelombang P-nya ke bawah, sedangkan normalnya tadi kan kita bahas ke atas. Oke, artinya terjadi kesalahan pemasangan lead pada EKG ini. Jadi kalau terjadi kesalahan pemasangan lead seperti ini, maka EKG ini tidak layak untuk dibaca. Jadi bagaimana cara kita menilai EKG? Kita harus pertama menilai sinus atau tidaknya, ritme atau tidaknya, rate-nya berapa, dan aksisnya bagaimana. Kita pelajari satu persatu.
Yang pertama sinus. Sinus itu adalah gelombang P yang diikuti dengan QRST-nya. Sedangkan return itu adalah regular atau tidak regulernya atau irregularnya suatu lead. Regular itu teratur, irregular itu tidak teratur. Jadi kita juga dapat menghitung rate-nya detak jantung si pasien. Normalnya itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kalau lebih dari 100 kita nyatakan dengan takikardi, kurang dari 60 kita nyatakan dengan bradikardi, 250 sampai 350 kali per menit kita sebut dengan flutter, dan lebih dari 350 kita sebut dengan fibrilasi. Oke. Caranya nanti kita tinggal menghitung jarak R ke R-nya seperti apa. Oke. Kalau di dalam kotak besar, tadi kan ada kotak-kotak kecil. Oke. Kalau misalnya dia adalah 3 kotak besar dari jarak R ke R, maka 300 bagi 3. Kita dapatnya 100 ya. Artinya heart rate pasiennya 100. Tapi kalau misalnya dapatnya adalah 3 kotak besar tadi kita masukkan ke kotak kecil, berarti 3 kali 5 ada 15 kotak kecil. Kita membagi dengan 1500. Jadi 1500 dibagi dengan 15, kita juga dapat mendapatkan heart rate pasiennya adalah 100. Itu cara untuk kita menghitung heart rate-nya. Jadi kalau kotak besarnya semakin kecil, maka heart rate-nya akan semakin besar. Kalau jarak kotaknya semakin jauh, maka heart rate pasiennya akan semakin kecil. Oke ya. Ini cara perhitungan kotak besar tadi. Simpelnya seperti ini. Normalnya artinya heart rate normal itu berada di sekitaran 3 sampai 5 kotak besar. Oke ya. Jadi kalau andai kata berada di 3,5 kotak, itu bisa berarti artinya bisa sekitar 85 kali per menit. Ini cara perhitungan aksis. Ya. Jadi aksis itu dengan menggunakan heksadesial tadi. Oke. Kita kurangin antara tinggi R dan S pada lead 1 dan AVF, lalu lihat nilai positif dan negatifnya yang mana, lalu tentukan kuadran aksisnya dari nilai yang didapat tadi, lalu tentukan gelombang mana yang bifasik, lalu bisa menentukan berapa derajat dari aksisnya. Ini aksis normal. Aksis normal itu antara 0 sampai 90 derajat. Tetapi ada beberapa yang memperluasnya menjadi minus 30 sampai plus 110 masih dianggap normal. Lalu kalau antara 0 sampai minus 90 derajat itu mengalami left deviasi aksis, jadi ada gangguan sisi kiri jantungnya. Lalu kalau aksisnya antara plus 90 derajat sampai plus 180 derajat, berarti itu adalah right deviasi aksis. Itu berarti ada gangguan di sisi kanan jantungnya. Lalu kalau minus 90 derajat sampai plus 180 derajat, berarti mengalami right extreme deviasi aksis. Artinya ada gangguan pada sisi superior jantung, dan biasanya ini sangat jarang terjadi. Ini aksis-aksisnya ya. Yang hijau adalah left axis deviasi, yang berwarna biru adalah aksis normal, yang berwarna pink itu adalah right axis deviasi, sedangkan yang berwarna lebih merah itu adalah extreme right deviasi aksis. Kita ambil contoh misalnya pada EKG yang ini. Kita perhatikan lead satunya naik ke atas, lalu AVF-nya ke bawah, plus kurang minus berarti dia adalah minus, berarti dia ke bawah. Oke. Lalu kita lihat aksisnya adalah AVR. Kita perhatikan di mengarah kemana aksisnya. Lead satunya tadi yang ke kanan,
Oke. Lalu AVF-nya adalah yang ke bawah, ya. Lalu lihat deviasinya mengarah mengarahnya ke mana itu? Ke AVR ya. Jadi kita tarik 90 derajatnya ke arah mana? Kita coba ulang. Oke, kita coba ulang seperti ini. Lead 1, oke, positif ya. R kurang S berarti positif ke atas. Makanya kita ambil yang ke kanan. Oke. Garis bawahi yang ke kanan. Lalu perhatikan pada AVF. R kurang S. R kurang S-nya ada yang menang adalah yang S-nya. S-nya terlalu ke bawah. Berarti kita ambil yang negatif. Yang negatif AVF-nya itu adalah yang ke atas. Oke. Lalu kita arsir antara 1 dengan AVF yang negatif ke atas, itu kita arsir. Lalu kita perhatikan lagi di sini mana yang aksisnya itu yang bifasik, yang naik turunnya hampir sama. Padahal pada kasus ini adalah yang bifasik adalah AVR. Jadi kalau AVR-nya kita ambilnya yang ini berarti oke, AVR sudah. Lalu tarik 90 derajat ke tempat yang daerah kita arsir tadi. Oke, maka didapatlah minus 60 derajat. Maka di sini kita akan mendapatkan kalau minus 60 derajat itu adalah keadaan aksis yang tidak normal karena terjadi pergeseran aksis yang ke kiri ya. Kenapa? Yang normalnya itu adalah 0 sampai 90 derajat. Begitu cara menentukan aksis. Harus sering-sering berlatih agar kita dapat menentukan aksisnya seperti apa pada setiap EKG yang kita baca. Oke, selanjutnya aritmia. Aritmia itu ada 2, ada takiaritmia, ada yang bradiaritmia. Jadi takiaritmia itu kalau lebih dari 100 kali per menit ya. Bisa QRS-nya sempit, bisa juga QRS-nya lebar. Sedangkan bradiaritmia itu kurang dari 60 kali per menit, bisa terjadi AV block, RBBB ataupun LBBB. Oke. Ini adalah gambaran yang SPT. SPT ini dimana kita tidak bisa menentukan gelombang P-nya yang mana. Itu disebut dengan supraventrikular takikardi. Ini gambaran EKG-nya ya. Kalau kita contoh dari EKG yang mengalami supraventrikular takikardi. Ini adalah atrial flutter. Atrial flutter itu ciri khasnya adalah tampak seperti sawtooth, gigi gergaji. Oke. Lalu yang ini adalah atrial fibrilasi. Di sini yang perlu perhatikan bahwa jarak QRS yang satu dengan yang lain tidak beraturan. Itu disebut dengan atrial fibrilasi. Ini adalah gambaran dari RBBB dan LBBB. QRS lebar bisa terjadi pada yang mengalami ventrikular takikardi. Lihat jaraknya sama dan lebar-lebar. Oke, itu berarti terjadi suatu keadaan di mana listrik jantungnya berjalannya berloncat. Ini ventrikular fibrilasi. Jarak antara QRS-nya tidak beraturan. Sedangkan ini adalah ventrikular extrasystole, di mana terlihat bahwa ada QRS yang bentuknya lain sendiri. Itu adalah ventrikular extrasystole. Ini contoh EKG dari ventrikular extrasystole. Oke, dan ini adalah ciri khas dari EKG yang mengalami LVH. Oke, kita bisa ambil beberapa
syarat yang paling sering digunakan adalah R di V5 dan V6 ditambah S di V1 lebih dari 35 kotak kecil, atau R di V5 atau V6 lebih dari 26 kotak kecil. Contoh dari LVH itu adalah gambaran seperti ini. Perhatikan bahwa V5, R di V5 ditambah S di V1 lebih dari 35 kotak kecil. Ya, makanya gambaran EKG ini adalah LVH. Sedangkan gambaran RVH terlihat dari R di V1 lebih dari 7 kotak. Ini bisa diperhatikan bahwa V1-nya R-nya terlalu tinggi, lebih dari 7 kotak. Berarti EKG pada pasien yang ini mengalami right ventricle hypertrophy, gitu ya. Ini adalah gambaran dari ST depresi dan T inversi ataupun T invertednya seperti apa. Oke. Ini adalah akhir dari pembelajaran mengenai EKG. Ini belum terlalu lengkap, masih banyak kekurangannya, tetapi ini saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran EKG awal. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke saya. Kita akan sama-sama membahas bagaimana EKG itu sebenarnya. Oke. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.